Kita mulai ya. Kira-kira sudah lengkap ya ini ya, Amara ya? Mungkin kurang 5 orang kayaknya, Prof. Gak apa-apa ya, kita mulai saja ya. Ih, Ya, baik. Untuk pertemuan ini adalah membahas patologi sistem urinaria yang pertama. Pertemuannya ada 2 kali ya. Em, saya share screen dulu. Saya akan menyampaikan kuliah ini dalam bahasa Indonesia. PPT-nya tersedia dalam bahasa Inggris ya. Eh, Kemudian ada 2 versi, yang bahasa Indonesia nanti, baik yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nanti saya share ya, bisa kalian pelajari. Sudah muncul ya. Sudah terlihat ya. terlihat, Prof. Terus coba dicek ini, saya full, apa itu namanya, saya slideshow ya. Ini dicek sudah jalan. Sudah kayaknya, Prof. Jalan ya. Gih, Jalan ya. Nah, iya. ya baik. Patologi sistem urinaria. Patologi sistem urinaria itu terdiri dari, ini review untuk struktur dan fungsi normal dulu ya, sistem urinaria itu. Kita tahu bahwa sistem ini organ utamanya adalah ginjal ya.
ginjal, kemudian didukung oleh saluran-saluran yang berupa tubulus, ya, tubulus, kemudian tubulus ini kemudian ginjal terdiri dari glomerulus dan tubulus-tubulus, kemudian didukung oleh saluran ureter, kemudian vesika urinaria, uretra, ya, kemudian keluar ke lingkungan gitu ya. Nah, untuk ginjal itu ada variasi bentuknya ya, strukturnya, tetapi struktur utamanya itu sama, ya, sama semua. Tapi di situ ada variasi, mungkin ada dibagi menjadi ruangan-ruangan, ada yang utuh gitu. Kemudian bentuknya ada yang seperti kacang ya, tetapi ada yang seperti daun waru ya, apa skop gitu ya. Nah, baik untuk ginjal mamalia itu sepasang ya, terletak di retroperitoneal ya, jadi di apa eh, luar ya, luarnya peritoneum gitu ya. Kemudian untuk kalau kita melihat vertebre, dia adalah di kanan kiri gitu ya, di sebelahnya vertebre, dan kira-kira itu di daerah lumbar ya, di daerah lumbar. Kemudian eh, di situ antara bisa dikatakan ventrolateral ya, lumbar dan prosesus transversus yang terkait. Nah, ginjal itu tersusun menjadi lobulus. Kemudian untuk lobusnya tadi bervariasi ya, eh, pada sapi, pada anjing, nanti kita bahas itu beda gitu ya. Untuk lobulus ini terdiri dari nefron. Jadi dia merupakan kumpulan dari suatu nefron, yaitu letaknya itu dimulai dari glomerulus yang letaknya di korteks gitu. Kemudian dia dialirkan melalui tubulus gitu ya. Tubulus eh, dan tubulus-tubulus ini mengalir ke suatu saluran yang disebut ductus colligentes. Ductus colligentes itu penampung, ya, jadi saluran penampung. Kemudian nantinya dia akan menuju ke pelvis renalis. Pelvis itu suatu ruangan yang akan keluar ke ureter. Di apa? Nah, untuk medula itu ya, medulanya itu membentuk suatu jari-jari atau duri-duri gitu ya, yang apa meruncing itu disebut sebagai medulla res. Medulla res. Untuk lobus ginjal, lobus ginjal itu membentuk piramid ya. Kalau kita lihat itu bisa dibayangkan seperti piramid, di mana dasarnya itu adalah di korteks, di bagian korteks gitu. Ujungnya di medula. Ya. Nah,
Kalau pada hewan domestik, karnivora dan kuda itu memiliki ginjal unilober. Jadi satu lobus saja. Sementara babi, sapi itu ginjalnya multilober. Ya. Beda ya antara lober dan lobuler. Selanjutnya, kalau secara makroskopik kita lihat itu, bagian korteks itu biasanya berwarna merah kecoklatan atau lebih gelap, coklat tua, dan ada garis-garis radial. Jadi radial artinya seperti ruji gitu ya, seperti ruji roda gitu ya. Nah, tapi di sini ada perkecualian pada kucing yang sudah dewasa itu ada warna kekuningan. Nah, ini merupakan apa, kandungan lipid yang ada di epitel tubulus. Jadi warna kekuningan tadi. Jadi em, ini perlu diperhatikan karena ada suatu perubahan patologik, itu masih ingat ya, icterus itu kan berwarna kekuningan. Nah, kekuningan yang di ginjal kucing itu normal ya, jadi bukan merupakan icterus. Untuk medula ini berwarna abu-abu pucat sampai coklat muda. Untuk medula ini ada suatu garis gitu ya, garis tipis gitu. Nah, sehingga membagi zona luar itu yang mendekati bagian korteks yang sebagai dasar piramidanya tadi ya. Piramidanya itu terbalik gitu ya. Dasarnya di korteks. Dan zona yang lebih dalam, yang bagian dalam, itu yang mendekati pelvis. Ya, merupakan puncak piramidanya. Pada kucing, medula itu eh, berakhir pada suatu papil ginjal. Jadi ginjal ini eh, ada papila-papila itu. Sementara kalau pada anjing, domba, kuda, medulanya itu berbentuk papil seperti puncak, jadi runcing. Pada babi dan sapi, medula berakhir sebagai beberapa papila ginjal, dikelilingi oleh kaliks minor yang bergabung menjadi kaliks mayor. Jadi kaliks itu seperti bisa dibayangkan seperti penampung sementara gitu ya. Jadi apa itu, cairan yang ada di tubulus tadi itu eh, ditampung sementara di kaliks minor, kemudian akhirnya menjadi satu di kaliks mayor sebelum masuk ke pelvis renalis. Urin terkumpul di pelvis ginjal sebelum memasuki ureter. Ya, jadi aliran semua tadi itu tertuju ke pelvis ya dari ductus colicentes. Nah, ini seperti ini ya bentuknya. Untuk kuda itu ini. Jadi ginjalnya seperti ini, seperti skop ya. Tetapi yang bagian kiri itu begini, seperti kacang. Nah, kalau dipotong, disayat di tengah-tengah itu sagital itu seperti ini bentuknya. Sedangkan pada sapi ini yang ber apa ruang-ruang gitu ya. Jadi di sini untuk sapi eh, itu bentuknya seperti kacang, tapi di bagian korteksnya itu ada ruangan-ruangan ya, yang apa lobulus ya, berlobuli lobuli.
tetapi untuk medulanya itu menyatu. Ya, bagian medulanya menyatu. Di sini ruangan-ruangan tuh, terus medulanya menyatu. Kalau pada anjing, terus seperti kacang ya, sama bentuknya, tetapi di sini semuanya menyatu, ya, baik korteks maupun medulanya itu menyatu. Nah, kita pelajari sebagai model itu adalah anjing ya, untuk ginjal anjing. Kita lihat di sini ini adalah bagian korteks, tuh, yang ini medula. Kemudian di bagian dalam ini adalah pelvis, nah, menuju ke ureter. Tadi ada zona ini, apa itu namanya? Zona yang mendekati korteks, yang ini yang mendekati pelvis. Kemudian kalau kita melihat ya, apa itu namanya, di imajinasi gitu, ini seperti piramid ya, seperti gini. Piramid terbalik dasarnya, yang di korteks ujungnya medula. Kemudian kalau kita melihat sisi dorsal itu seperti ini ya, permukaannya seperti ini yang bagian depan ya, ini posterior, kranial posterior. Kemudian ini lobusnya ini ya, terus irisannya seperti ini ya, jadi ruangan-ruangan gitu. Nah, inilah kalix ya, kalix minor, yang ini kalix mayor tuh, yang minor ini mayor, kemudian semuanya ini menuju ke pelvis renalis ya. Kemudian keluar ke ureter. Kita lihat dengan apa, potongan yang transversal ya, transversal bisa kelihatan seperti ini. Apex dari piramida, kemudian ini adalah tonjolan atau cekungan ya, atau lengkung pelvis. Dan di sini ada adipus tissue. Ya, selanjutnya secara diagramatik kita kenali adalah nefron ya, nefron yang merupakan unit fungsional ya, unit struktural yang fungsional. Jadi satu nefron itu bisa menggambarkan fungsi ginjal, filtrasi maupun absorpsi, dan juga ekskresi. Jadi kita melihat di sini ini adalah glomerulus ya, glomerulus, kemudian tubulus proksimal, ini tubulus proksimal, kemudian berkeluk-keluk, berlekuk-lekuk gitu ya. Kemudian menjadi tubulus distal. Ini dulu ya, ductus loop of Henle. Nah, kemudian tubulus distal masuklah ke ductus colligentes atau convoluted tubule ya, convoluted tubule. Nah, ini yang ductus pengumpul atau collecting duct, terus ke pelvis renalis dan
ke ureter. Nah, kita perhatikan di sini, ini adalah glomerulus itu kan merupakan anyaman pembuluh darah ya. Masuk glomerulus sebagai arteriole afren, kemudian berlekuk-lekuk itu membuat anyaman, keluar sebagai arteriole efren. Kalau kita perbesar seperti ini ya, efren, kemudian anyaman, kapiler, dan keluar lagi efren. Nah, di daerah sini ada suatu tempat yang disebut juxtaglomerular complex. Nah, ada di sini ya. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari beberapa fungsi dari ginjal yang tidak merupakan fungsi ekskresi itu karena di sini ada beberapa apa itu namanya metabolit atau mediator itu yang bisa diproduksi di sini ya. Juga termasuk itu namanya pengaturan tekanan darah. Jadi kalau diperinci, satu nefron itu terdiri dari glomerulus, tubulus, kemudian ada jaringan interstisial, dan vaskulatur. Vaskulatur ya ininya ya apa? Vaskuler, pembuluh darah, itu ya. Nah, fungsi dari ini nefron itu meliputi ya, unit fungsional dari nefron itu meliputi glomerulus beserta kapsula Bowman-nya, pembungkusnya, kemudian tubulus yang terdiri dari tubulus proksimal, lobe of Henle, dan tubulus distal. Nah, bagaimana glomerulus itu berfungsi itu ya? Fungsinya bagaimana? Kita lihat strukturnya di sini secara mikroskopik. Itu terdiri dari anyaman kapiler tadi saya sudah sampaikan. Dan di antaranya, di antara anyaman kapiler tadi itu terdapat suatu sel yang disebut sel mesangial, mesangium. Ini sel ini bisa bertindak sebagai pertahanan, ya, sel pertahanan seperti makrofag. Jadi dia bisa melakukan fagosit, bisa apa itu namanya proliferasi, ya, jadi makin memperbanyak diri, gitu ya, dan bisa mensekresi mediator inflamasi sehingga bisa mengatasi atau menjalankan fungsinya sebagai sistem pertahanan. Kemudian glomerulus dikatakan sebagai barrier filtrasi. Jadi dia sebagai batas atau sebagai filter ya, filter sehingga bisa meloloskan suatu bahan yang bahan yang sisa metabolit itu, baik yang masih dibutuhkan ataupun yang langsung dibuang ya. Jadi ada
di sini masih ada suatu bahan atau unsur yang nantinya akan diserap kembali gitu ya. Nah, kita lihat secara diagramatik di sini glomerulus ya, anyaman kapiler tadi itu dibungkus oleh suatu epitel parietal ya. Kemudian pembungkusnya ini berlapis ya, ada 2 lapis, parietal dan visceral. Nah, untuk yang visceral itu merupakan suatu epitel, suatu sel epitel yang dia punya fenestrasi dengan ini apa endotel pembuluh darah ini ya. Jadi di sini kalau kita lihat apa itu glomerulusnya di sini, kemudian di sini ada endotel, dindingnya itu ada endotel. Nah, di antar endotel itu adalah seperti apa ya, celah itu dikatakan sebagai endotelium yang berfenestrasi. Nah, ini cairan itu keluar lewat sini ya. Sini, kemudian ke space. Ini adalah ruangan di antara kapsula Bowman visceral dan parietal. Cairan itu ada di sini. Nah, adapun alirannya itu adalah alirannya menuju ke medula ya, ke medula, ke tubulus proximal. Tubulus proximal, kemudian di sana mengalami reabsorpsi. Jadi bahan-bahan yang masih diperlukan itu diserap kembali. Kemudian yang sudah sisa itu dibuang itu melalui urin. Ini lihat kapsula Bowman, ada parietal, ada visceral. Tadi sudah saya sampaikan ya, terdiri dari sel epitel. Adapun sel epitelnya ini squamous, lapis ya, untuk yang parietal sebagai sebelah luar. Nah, selanjutnya tubulus. Dalam arah aliran urin itu, sistem tubulus renalis itu terdiri dari tubulus contortus proximal, bangkung Henle, kemudian distal. Jadi alirannya dari proximal dulu. Tubulus ini terhubung ke pelvis renalis melalui ductus colligentes atau convolutus ya. Ductus convolutus atau collecting tubule. Adapun ductus proximal itu dan distal dihubungkan oleh lengkung of Henle yang memiliki cabang descendant yang tipis dan permeable serta cabang ascendant. Jadi descendant maupun ascendant yang bisa dikatakan tebal ya. Di sini impermeable.
Tubulus contortus proximal memiliki epitel kuboid selapis dengan batas mikrofili. Jadi bedanya antara tubulus proximal dan distal, untuk proximal itu ada brush border. Ya. Nah, untuk tubulus proximal itu sangat sensitif terhadap hipoksia. Nah, di sini banyak mitokondria yang membutuhkan banyak oksigen. Untuk tubulus distal itu epitelnya kuboid yang rendah, yang tidak ada brush border. Ya. Ini berfungsi absorpsi dan sekretori. Tubulus contortus proximal lebih panjang daripada tubulus distal sehingga menghasilkan lebih banyak penapang lintang. Kalau kita lihat di sediaan itu lebih banyak yang tubulus proximal ya di bawah mikroskop itu. Nah ini ya kita lihat seperti ini. Ini tubulus proximal, kemudian yang ini distal ya. Nah ini distal. Ini kita lihat ada brush border. Yang ini enggak ada ya. Ini yang saya katakan tadi sebagai area juxta glomerular. Sini. Nah, kalau pakai sediaan ini seperti ini. Sama ya, di sini ada sel-sel misalnya yang bertugas seperti makrofag. Juxta glomerular. Ini di sini. Kemudian podosit ini ya. Selain glomerulus, kemudian tubulus, ada suatu area yang disebut jaringan interstitialis atau interstisium. Di sini, di jaringan ini, kita bisa temukan pembuluh darah, syaraf, ya, pembuluh limpatik, sana. Kemudian kita ketemukan juga glikosaminoglikan, itu yang diekskrisikan sebagai bahan matriks ekstraseluler, itu ya. Ini meningkat dengan bertambahnya usia dan apabila terjadi kerusakan isemik. Sel di jaringan interstisium itu yang terutama di daerah medula itu bertanggung jawab atas produksi prostaglandin. Nah, inilah yang betulnya berperan ya pada proses inflamasi. Nah, selain tadi betulnya tubulus, glomerulus, kemudian jaringan interstitialis. Nah, kita mengenal juga vaskulatur. Vaskulatur itu ada banyak kita dapat lihat di ginjal, yaitu sebagai cabang dari ini apa itu namanya arteri renalis itu ya, kemudian cabang-cabang akhirnya menjadi arteriol afren dan buat lagi sebagai efren ya. Nah,
Untuk pemasok utama dari ini pada ginjal itu adalah arteri renalis ya. Nah, selanjutnya eh, eh, ini penting ya untuk mempelajari vaskulatur yang ada di ginjal di sini karena dia apa berhubungan dengan fungsi dan juga gangguan yang ada di ginjal. Ginjal ini pemasoknya adalah arteri renalis. Dia kemudian bercabang-cabang ya di dalam ginjal itu menjadi arteri eh, sublobularis. Oh, sebentar ya, sebentar. Ya, saya lanjutkan. Eh, arteri renalis ini ya bercabang-cabang menjadi arteri interlobularis, kemudian dia akan berjalan membentang sepanjang batas setiap lobus di ginjal dan bercabang lagi menjadi arteri aquata di persimpangan kortikomeduler ya, kortikomedula. Nah, arteri interlobularis ini meluas ke korteks tanpa adanya anastomosis gitu ya. Sehingga di sini ini rawan terjadi nekrosis isemik gitu ya. Karena dia tidak ada anastomosis, sehingga kalau di situ ada kebuntuan, ada hambatan, maka ini seringkali terjadi infak ya, karena kekurangan darah, karena terjadi isemia. Kalau secara mikroskopik, arteri interlobularis itu bercabang menjadi arteriol di glomerulus, yaitu afren. Kemudian keluar dari glomerulus tadi itu sebagai efren. Ya. Nah, ini gambarnya ya. Jadi masuk di sini arteri renalis itu ini kemudian cabang menjadi arteri apa itu interlobularis dan eh, arteri arcuata ya, arteri arcuata ini interlobularis. Nah, dari sini dia akan apa itu namanya bercabang-cabang lagi dan menjadi arteri yang kecil sekali masuk kemudian keluar dari glomerulus dan eh, akhirnya dia akan menuju ke vena intralobular. Nih,
vena intralobular. Kalau ini interlobular ya, arteri interlobularis. Kemudian sampailah ke vena interlobularis. Akhirnya langsung ke pembuluh balik dan kembali ke aliran darah secara umum. Nah, bagaimana fungsi dari ginjal itu? Yang utama itu adalah pembentukan urin ya. Jadi tujuannya adalah mengeliminasi suatu hasil-hasil metabolisme, sisa metabolisme yang tidak dimanfaatkan lagi. Tuh. Kemudian juga di sini karena terjadi reklamasi bikarbonat ya yang berasal dari filtered glomerulus, maka dia juga akan mengatur asam basa ya. Jadi suatu saat asamnya tinggi, kemudian di ini basanya rendah gitu. Nah, ini dia mengatur keseimbangan asam basa. Kemudian juga pemanfaatan bahan-bahan yang masih bisa diambil itu akan di reabsorpsi gitu ya. Sini. Kemudian untuk memelihara ion kalsium ya konsentrasinya dibuat stabil gitu, maka di sini ada reabsorpsi yang pasif di tubulus proksimal dan juga ada reaksi yang aktif, sekresi yang aktif dari tubulus distal dan ductus colligentes. Juga dikatakan dia berfungsi pada endokrin ya, melalui 3 aksis hormonal, yaitu yang terpenting adalah renin angiotensin, itu aldosteron ya, tapi juga eritropoietin ya, dan vitamin D. Dengan adanya ini menjadi apa itu ya namanya fungsi di luar ekskresi. Kemudian ada sistem renin angiotensin aldosteron. Nah, ini mengatur tekanan darah dan sistem hormonal gitu ya. Nah, selain itu juga berfungsi pada ini apa merangsang sumsum tulang ya untuk memproduksi eritrosit. Dan di sini ditemukan juga vitamin D, yaitu diubah di ginjal menjadi untuk yang paling aktif. Karena adanya vitamin D ini, yaitu memfasilitasi penyerapan kalsium oleh usus. Jadi di sini membantu penyerapan. Nah, bagaimana apa itu namanya filtrasi pada glomerulus? Jadi terjadi apa itu namanya aliran yang melalui filter. Jadi di sini
Tadi saya sudah sampaikan bahwa ada podosit ya yang bersifat sebagai filter. Jadi ada apa itu namanya bahan-bahan dengan ukuran tertentu atau berat molekul tertentu dia bisa lolos. Ada yang tidak bisa gitu ya. Kemudian eh, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa struktur dinding kapiler itu berpori-pori tuh, dan apa ada fenestrasi dari endotel sehingga inilah yang merupakan saringan ya filter. Kemudian ada membrana basalis dari baik tubulus maupun glomerulus itu terdapat laminin, proteoglikan, fibronektin, entaktin, dan juga glukoprotein yang lain. Nah, ini akan berfungsi pada dia berperan pada ini ya Pak, peradangan ataupun pada uh, ya terutama pada peradangan ya ini ya. Celah filtrasi di antara prosesus ada podosit ya, yang visceral di situ. Saya sudah sampaikan yang di depan tadi ya, ada celah tadi itu. Nah, semua itu memungkinkan glomerulus normal itu membatasi protein ataupun molekul bermuatan memasuki ruang Homan ya. Jadi ini merupakan barrier gitu ya. Dari hasil filtrasi tadi ada apa itu namanya? Filtrat di sini yang terdiri dari zat terlarut seperti garam, ion, glukosa, kemudian juga beberapa protein yang memasuki ruang uriniferus. Ini kemudian mengalir ke tubulus contortus proximal untuk modifikasi lebih lanjut. Jadi ada yang direabsorpsi, ada yang dimodifikasi, nanti apa itu namanya bertemu dengan molekul-molekul tertentu dan terjadi reaksi. Tadi juga sudah kita singgung tentang juxtaglomerular apparatus ya. Nah, ini di apa? Juxtaglomerular itu mengatur fungsi glomerulus termasuk tekanan darah melalui sekresi vasopresor, aliran darah peritubulus, metabolisme tubulus, dan pembuangan makromolekul melalui mesangium. Nah, aparatus juxtaglomerular ini juga mengatur itu ya keseimbangan dan juga laju filtrasi. Nah, di sini ada 4 komponen, yaitu renin, ya. Ini renin ini dihasilkan oleh
mekanisme ini ya, arteriole afferent dan autopolos termodifikasi untuk mensekresikan renin. Ya. Kemudian terdiri juga dari arteriole efferent, sel makula densa yang mendeteksi kadar natrium dan memodulasi kontraksi atau vasodilatasi dari arteriole efferent. Ya. Kapan kontraksinya, kapan dilatasi, seperti itu ya, diatur oleh arteriole afferent. Kemudian untuk pembentuk struktur di sini ada matriks extra glomerulus itu yang membentuk itu ya. Jadi terdiri dari jaringan-jaringan penyangga yang akan membentuk glomerulus. Nah, ini kalau di iris sagital ya, seperti ini arteriole afferent, kemudian efferent, kemudian ini apa? Ruangan ini? Ruangan apa ini? Loh, gak ada yang respon. Ruang urin ya, di sini ruang urin. Jadi hasil filtrasi itu di sini. Ini ya. Kemudian setelah itu masuk ke ductus proximal. Kemudian saya lewati ya, sini langsung ke respons terhadap radang. Nah, bagaimana apa itu namanya? Sistem urinaria merespon terhadap radang. Kita sudah melihat sistem urinaria itu terdiri dari berbagai jaringan ya, jadi didukung oleh suatu unit tertentu seperti glomerulus, tubulus, ya, kemudian ada pembuluh darah. Secara garis besar itu responnya ini akan berbeda ya. Jadi dia spesifik respon akan memberikan respon yang spesifik berdasarkan bentuk ya, bentuk atau strukturnya. Jadi glomerulus itu kan ada pembungkus, ada saluran, ada arteriol. Nah, itu jadi akan berbeda dengan respon yang diberikan oleh tubulus ya. Untuk keadaan yang disebut gagal ginjal itu yang seperti apa? Sini gagal ginjal akut itu terjadi ketika sekitar 75% atau lebih dari fungsi ginjal tiba-tiba terganggu. Ya, sekian ya gangguannya. Nah, jadi akut secara tiba-tiba. Untuk gagal ginjal kronis, ini merupakan kondisi yang umum terjadi ketika fungsi ginjal menurun secara bertahap. Ya. Yang gagal ginjal akut di sini bagaimana bisa terganggu di sini karena gangguannya adalah pada kondisi sebelum renal, gitu ya, pre-renal.
Misalnya perfusi ginjal terganggu. Kemudian intrarenal. Nah, itu adalah yang memang betul-betul berasal dari ginjal gitu ya. Jadi fungsi ginjal yang terganggu. Tuh. Kemudian intrarenal itu ginjalnya itu yang terganggu ya. Jadi bukan di sekitarnya. Usrenal ini berupa obstruksi. Jadi pus artinya sudah melewati renal, itu apa yang terganggu ya ini apa itu eh, obstruksi gitu ya, yang membuat saluran aliran tidak lancar. Untuk faktor prarenal itu meliputi penurunan aliran darah ya, baik sekunder maupun kolaps sirkulasi sistemik atau shock, maupun karena obstruksi lokal supply vaskular oleh trombus atau embolus gitu ya. Jadi pada ginjal ini kita lebih banyak bahas ini nanti embolus gitu ya. Jadi karena kelainan yang ada itu kita kaitkan dengan embolus. Faktor intrarenal biasanya berhubungan dengan kerusakan tubulus melalui 3 mekanisme utama, yaitu penyakit asenden, metabolit toksik intraluminal yang berasal dari filtrat glomerulus, isimia, kemudian gagal ginjal, sini, yang biasanya ini disebabkan karena ada obstruksi atau karena urolithiasis atau tumor atau trauma ya. Jadi ada macam-macam. Penyebab paling umum gagal ginjal yang akut itu adalah nekrosis tubuler akibat mikroba ya, jadi infeksi virus atau bakteri gitu ya. Nah, yang sering di sini ada leptospira, kemudian E. coli, streptococcus, staphylococcus, dan proteus. Nekrosis tubular sebentar. Nekrosis tubular akibat obat ya. Ini ada istilahnya sendiri yaitu nefrotoksik. Ya, nefrotoksik seperti obat antimikroba berbasis aminoglikosida atau obat anti neuropatik. Ya, jadi di sini obat-obatan itu bersifat toksik gitu ya, nefrotoksik. Nekrosis tubular akibat bahan kimia. Ini bisa yang berasal dari apa itu urin spes tadi, atau bisa nanti bercampur dengan bahan-bahan lain dan aktif ya. Jadi akhirnya toksik. Nah, di sini dikatakan bahwa hewan yang mati akibat gagal ginjal untuk akut akhirnya ya diketahui disebabkan karena kardiotoksisitas akibat peningkatan kalium, asidosis, metabolit,
asidosis metabolik atau edema paru. Selanjutnya, hiperkalemia terjadi juga akibat berkurangnya filtrasi dan sekresi dari kalium tubuler, disertai lisis yang ini akan menggeser cairan dalam lingkungan asam. Adapun ada suatu tanda klinis ya, yang meliputi oliguria atau anuria. Siapa yang bisa menjelaskan ini bedanya apa ini? Anuria sama oliguria. Ayo siapa? Siapa yang mau menjawab ini? Saya nggak akan teruskan kalau nggak ada yang respon. Gih, sebentar, Prof. Ayo salah satu jawab. Em, Tadi pertanyaannya perbedaan oliguria sama anuria ya, Prof. Ya. Mm-mm. Kalau oliguria itu cuman terjadi penurunan produksi urin, tapi masih ada urin yang terproduksi. Tapi kalau anuria itu sama sekali tidak ada produksi dari urin itu sendiri. Oke. Sebentar, aku gak bisa membesarkan ini tadi gimana. Ah, layout. Oh, salah. Hmm, bentar. Gimana ya bisa melihat what and show? Amara itu yang jawab. Iya, Prof. Yang jawab tadi siapa? Amara ta? Iya, amarah. Oh ya. Ya, terima kasih Amara. Iya, Prof. Ya, baik kita lanjutkan ya. Mana ya? Hmm. Stop share aja.
Baik, sekarang ke ini ya, asetomia. Jadi ini tadi kan sudah ya. Nah, ini penyebab paling umum itu adalah nekrosis tubular. Nekrosis tubular ini penyebabnya bisa karena ini sudah ya ini ya. Sudah ya ini ya. Ini sudah, Prof. Oh, sudah. Sorry. Asetomia atau uremia. Jadi ada suatu istilah di apa itu namanya gangguan di sistem urinaria itu asetomia dan uremia. Penyebab paling umum gagal ginjal akut itu meliputi ini ya. Tadi ada infeksi gitu ya, ada nekrosis karena obat-obatan, nekrosis tubular, isemia gitu ya. Nih, yang akhirnya dia menyebabkan gagal ginjal. Nah, bagaimana gagal ginjal itu didiagnosis? Yaitu dipantau melalui tes biokimia untuk melihat apakah dia astomia atau uremia gitu. Nah, di sini uh, uremia itu adalah kondisi urium itu ditemukan tinggi kadarnya di dalam darah. Ini padahal merupakan metabolit ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Maaf ya, terputus apa itu, mati lampu sebentar Oh ya, tadi. nggih, Prof. Kita lanjut ya. Nah, ini suatu apa, gangguan pada apa itu pada sistem urinaria. Tuh. Nah, tadi kan ada non-renal, non-renal, intrarenal, sama postrenal ya. Nah, respon terhadap injury itu bisa eh, apa, merupakan lesi ya. Jadi bisa timbul lesi seperti kondisi uremia ya, uremia yang tinggi tadi itu bisa menimbulkan lesi. Nah, lesinya ini bisa terjadi tidak pada ginjal ya, lesinya itu bisa di tempat lain karena urium itu kan di dalam aliran darah ya, jadi di mana-mana. Jadi penyebabnya itu adalah gangguan fungsi di ginjal atau sistem urinaria, tetapi lesi yang ditimbulkan itu di luar ya. Makanya disebut systemic non-renal lesion ini ya, dari uremia tadi. Itu apa saja yang bisa terjadi? Suatu lesi yang berupa kolitis, ulceratif, dan hemoragik. Ya, jadi apa itu? Kolitis yang ulcer dan berdarah ya, hemoragik. Ini bisa terjadi pada kuda dan sapi. Di sini bentuknya adalah merupakan edema pada mukosa dari kolon itu yang berwarna merah tua akibat terjadi perdarahan. Dan di sini ada bau amonia. Jadi untuk klinisnya itu bau amonia biasanya ya. Kemudian kalau secara mikroskopik di situ terdapat nekrosis koagulatif, perdarahan, dan infiltrasi neutrofilik. Akut ya, bersifat akut. Selain kolitis juga bisa glositis atau stomatitis. Jadi bisa di lidah ataupun di permukaan di mukosa mulut itu sama berupa ulceratif. Tapi di sini nekrotik ya. Nah, lesinya bisa berwarna kecoklatan gitu, kemudian ada bau busuk, ada lidah dan mukosa. Untuk lesi karena uremia itu biasanya bilateral ya, jadi simetris kanan kiri itu sama gitu. Kalau lesi lokal misalnya traumatik itu kan lokal gitu ya. Kalau ini sama, jadi polanya itu kanan kiri sama simetris. Itu menunjukkan suatu gangguan yang sistemik.
Nah, pada kuda itu seringkali terjadi karang gigi, itu kayak karies ya, yang berwarna kekuningan dan sama napasnya berbau amonia. Kemudian pada anjing, kucing itu bisa terjadi gastritis ulceratif, jadi di lambung ya. Tuh. Kemudian di lambung itu ada seperti ruhe ya. Kemudian ada juga endapan keputihan yang berupa mineralisasi di dinding lambung gitu. Kemudian mineralisasi interkostal. Jadi pada otot interkostal itu bisa terjadi endapan kalsium tuh jadi berwarna putih-putih gitu. Hal ini melibatkan kalsifikasi jaringan ikat subpleura di ruang interkostal kranial yang menyebabkan penebalan pleura berwarna putih keabu-abuan. Edema paru diffuse, kemudian nah edema paru yang diffuse ini disebut sebagai pneumonitis uremik. Jadi karena khas ya ada warna putih-putih itu disebut pneumonitis uremik. Pada alveol itu mengandung cairan kaya fibrin dan sel-sel inflamasi akibat vaskulitis yang memengaruhi kapiler alveolus. Terjadi juga kalsifikasi paru, di sini menyebabkan paru-paru itu keras ya. Nah, bisa dilihat di sini di dinding alveol itu ya. Di pewarnaan itu bisa tampak kebiruan, biru tua, biru kehitaman. Perikarditis fibrinosa ditandai dengan endapan kalsium pada epikardium dan artritis muncul dengan plak granular pada endokard atrium kiri yang menyebabkan pembentukan trombus. Dan terjadi nefrokalsinosis. Yang ini seringkali tidak terdeteksi pada nekropsi ya, karena itu ya tidak jarang gitu ya, jarang ditemukan karena tidak terdeteksi gitu ya. Ini gambarnya untuk glositis ya. Jadi kanan kiri ini sama ada lesi di sini. Kemudian ini karies pada kuda ya. Seringkali terjadi ini kuning-kuning. Pada lambung ya. Ulcer, hemoragik, edema ya, hemoragik. Ini yang mana ini menunjukkan apa ini? Penebalan ya, edema atau penebalan pada ruvi lambung. Nah, kalau dipotong melintang seperti ini. Dengan pewarnaan ponkosa itu bisa tampak warna hitam ini endapannya, endapan kalsium atau mineralisasi. Pada otot interkostal ini putih-putih ini ya. Kemudian pada ginjal
itu juga bisa nampak endapan pada ginjal. Kemudian gambar B ini menunjukkan di membrana basalis dari tubulus itu ya ada penebalan pengendapan atau mineralisasi berwarna kebiruan, biru ungu. Gagal ginjal kronis. Untuk gagal ginjal kronis itu disebabkan karena penyakit ginjal yang dia kehilangan nefron, kemudian akhirnya terjadi kompensasi, ya, kompensasi oleh nefron yang lain, dan karena berjalan kronis, ya, dan akhirnya terjadi timbunan jaringan ikat. Penyembuhannya melalui timbunan jaringan ikat. Nah, karena ginjal yang jaringan parut itu tidak mampu memekatkan urin sehingga mengakibatkan poliuri dan polidiksi. Selain itu juga ada ginjal yang apa itu namanya, yang jaringannya berkurang tadi itu ya, sehingga juga produksi eritropoietin itu juga turun, dan kondisi ini menyebabkan anemia. Faktor-faktor lain ya yang bisa menimbulkan peradangan itu menimbulkan ini kondisi ini termasuk peradangan, perdarahan, defisiensi Fe, ya, supresi eritropoiesis ya oleh sitokin dan toksin uremik, serta penurunan kelangsungan hidup sel darah merah yang menyebabkan peningkatan hemolisis ekstravaskular. Perubahan metabolisme kalsium fosfor pada hewan yang mengalami uremia ini merupakan ciri khas gagal ginjal kronik dan terjadi melalui beberapa peristiwa, yaitu apa itu namanya, glomerular apa ini ya, GFR itu apa, glomerular apa rate itu ya, ini ya, GFR-nya itu turun di bawah 25% dari normal. Sekresi fosfor menurun yang menyebabkan hiperfosfatemia. Karena berkurangnya kalsium yang terionisasi ini, maka terjadilah presipitasi kalsium fosfor ya. Jadi terjadi mineralisasi tadi. Penurunan kalsium terionisasi menstimulasi sekresi hormon paratiroid yang menyebabkan pelepasan kalsium dari simpanan tulang ya. Jadi akhirnya terjadilah tadi pengendapan ya, karena ada resorpsi osteoklastik. Perubahan metabolisme kalsium fosfor ini juga diperburuk oleh menurunnya kemampuan ginjal. Ya, jadi kondisi ini makin turun, kemudian kerusakan ginjal ini akan makin berat, apalagi terjadi hiperparathyroidism yang sekunder sehingga memicu nefrokalsinosis. Peningkatan kalsium intraseluler
juga akan merusak epitel tubulus ginjal. Nah, kerusakan ini bisa menyebabkan sampai ke membrana basalis tubulus. Sehingga kalau terjadi kerusakan di membrana basalis, maka akan terjadi fibrosis. Nah, respon terhadap injury itu saya tadi sudah sampaikan bahwa berbeda-beda antara bagian-bagian dari ginjal. Ya, jadi tergantung apa itu namanya, ginjal kan tersusun dari berbagai macam jaringan gitu ya. Nah, sehingga respon dari glomerulus, tubulus, interstisial, vaskulatur itu juga akan berbeda. Pada glomerulus kita tahu ya ada apa itu namanya, tersusun dari kapsula Bowman yang tersusun dari sel-sel epitel, kemudian glomerulusnya terbentuk dari vaskular. Ada endotel, kemudian ada sel-sel mesangial di sana, ya, kemudian juga ada matriks mesangial, sehingga kelainan-kelainan di ginjal, di glomerulus itu bisa berupa inflamasi akut maupun kronis, ya. Kemudian bisa terjadi proliferasi endotel, ya. Bisa terjadi penebalan membrana basalis pada glomerulus. Terjadi hipertrofi dari sel-sel epitel. Terjadi nekrosis. Terjadi proliferasi mesangial, ya. Kemudian pengendapan atau deposit amiloid. Kemudian ada permeabilitas vaskuler, ya, peningkatan permeabilitas vaskuler. Ada pengerasan ini apa? Atropi pada pembungkus glomerular, pengerasan glomerulus, fibrosis atau pengerasan atau pengendapan jaringan ikat pada glomerulus. Kemudian pada tubulus, kita tahu bahwa tubulus itu tersusun dari sel-sel epitel, ya, dindingnya, dinding badan tubulus. Sehingga perubahan-perubahan yang terjadi di sini, respon terhadap injury itu ini bisa berupa degradasi, ya. Degradasinya bisa hidrofik, ya, lipid, gitu ya, glikogenik. Kemudian ada epithelial cell cytoplasmic material uptake. Di sini hemosiderin, ferritin, bilirubin, gitu. Kemudian nekrosis, apoptosis epitel, penebalan membrana basalis atau pengerasan, rupture membrana basalis, dan juga bisa regenerasi sel. Ya, di tubulus itu bisa terjadi regenerasi. Jadi bisa penyembuhan, kemudian normal kembali bisa, ya, karena bisa regenerasi. Tergantung dari ada nggak kerusakan membrana basalisnya. Kemudian vaskulatur yang ada di sistem urinaria atau pada ginjal itu bisa terjadi hiperemia atau kongesi kalau ada gangguan di vaskulatur, hemoragi, vaskulitis, ya. Ya, semua terjadi semua gangguan-gangguan yang ada di pembuluh darah, ya. Gangguan hemodinamik.
Kemudian di interstisial, karena di sana itu isinya adalah vaskuler maupun jaringan penyangga, maka perubahan-perubahan yang terjadi bisa berupa hiperemi, edema, inflamasi, dan fibrosis. Nah, ini satu persatu dibahas bagaimana apa itu namanya glomerulus itu merespon. Cedera pada glomerulus primer sering terjadi akibat pengendapan. Nah, apa saja yang bisa mengendap di glomerulus itu yang sering itu adalah kompleks imun. Jadi kompleks imun itu bisa apa tuh berupa berupa kompleks imun, jadi gabungan ini ya antigen antibodi, kemudian juga komplement itu berasal dari tempat lain ya, karena misalnya peradangan di tempat lain, misalnya gigi atau di paru atau di mana, kemudian dia ikut aliran darah dan mengendaplah di sini, di ginjal gitu ya. Karena di glomerulus maksudnya. Karena di situ ada pembuluh darah yang kecil itu, ya kemudian dia akan itu membentuk pengendapan. Kemudian seringkali juga ada apa emboli atau tromboemboli berupa potongan dari tumor. Ini juga bisa dari tempat lain ya. Kemudian terjebaklah di glomerulus. Infeksi virus bakteri yang secara langsung pada komponen glomerulus itu secara langsung dibawa oleh aliran darah, bisa kerusakan ini pada glomerulus itu tercermin secara morfologik melalui penebalan membrana basalis ya dari glomerulus atau kapiler glomerulus di dindingnya itu. Kemudian karena dia terjadi penebalan, pengendapan di situ, bisa nekrosis, maka bisa terjadi penurunan perfusi dari vaskuler. Kemudian cedera bisa berlanjut ke fibrosis. Jadi tergantung durasi ataupun keparahannya gitu ya. Jadi kalau fibrosis maka terjadi penebalan, akan terjadi sklerosis, dan hal ini karena keras ya bisa menekan di jaringan-jaringan di sekitarnya dan menyebabkan atrofi tubulus. Ya. Dia menekan, kemudian tubulus itu akan mengalami atrofi karena adanya tekanan tadi. Perubahan glomerulus yang kronis ini juga akibat penurunan aliran darah atau hilangnya fungsi tubulus yang kronis. Jadi makin parah ya, karena tidak ada aliran darah. Nah, di sini akibat ini maka terjadi kebocoran dari berbagai protein yang harusnya dia itu tidak lolos, maka dia akan dikeluarkan melalui urin, gitu ya. Jadi filtrasinya itu terganggu dan albumin, antitrombin itu bisa lolos, gitu ya, di urin itu, di filtrat. Sekarang pada tubulus. Tubulus tadi sudah saya sampaikan bahwa dia terdiri dari sel-sel di dinding ya, di dinding tubulus itu. Maka kelainan-kelainan yang bisa didapat di sini ya sehubungan dengan epitel tadi gitu. Bisa terjadi degenerasi, nekrosis gitu ya. Kemudian juga atrofi gitu.
Tetapi untuk di tubulus kita itu melihat membrana basalis ya. Membrana basalis ini tetap utuh apa tidak? Kalau dia tetap utuh, maka tubulus itu, epitel di tubulus itu bisa regenerasi. Ya, jadi dia bisa apa? Dia kan merupakan sel apa itu jaringan yang labil ya, sehingga bisa regenerasi. Terjadi reepitelisasi, maka akan pulih. Gitu. Tetapi kalau membrana basalis itu rupture, itu akan terjadi penyembuhan melalui fibrosis. Maka fungsi dari tubulus itu akan hilang, terganggu. Nah, apa saja yang bisa menyebabkan membrana basalis itu karena infeksi yang ditularkan melalui darah. Ya. Infeksi ascendent. Terus kerusakan langsung akibat toksin. Jadi ascendent itu adalah yang dari bawah ya, misalnya dari infeksi pada alat genitalia gitu. Nah, itu bisa naik gitu ya, naik ke vesika urinaria, ke ini kemudian melalui urin itu, urin ketika dia ada reflux maka akan menyentuh pelvis renalis terus sampai ke medula ya. Nah, di situ menyebar gitu ya, kalau bahan infeksius di sana. Akan terjadi radang atau nekrosis di tubulus. Atau melalui descendant. Descendant berarti dari tempat lain, misalnya dari paru-paru, dari ini ya, melalui aliran darah. Itu kita golongkan sebagai descendant. Atau sebentar. Atau kerusakan langsung akibat toksin. Nah, ini berarti intratubuler. Jadi karena filtrat yang dialirkan ke tubulus tadi itu mengandung bahan toksik, misalnya langsung merusak sel-sel dindingnya. Nah, kerusakan bisa terjadi karena isemia atau hilangnya aliran darah, dan ini menyebabkan infak. Sel tubulus masih hidup dapat mengalami hipertrofi, hiperplasi, kompensasi. Kalau membrana basalis itu dipertahankan, ya. Kalau rusak tidak bisa. Kemudian epitel tubulus itu juga memiliki kapasitas yang luar biasa untuk beregenerasi ya tadi ya, sudah saya sampaikan. Nah, ini kerusakan pada membran itu yang menyebabkan kerusakan permanen sehingga terjadi kehilangan fungsi. Suatu kerusakan atau gangguan pada ginjal yang menyangkut tubulus itu yang sering adalah acute tubular injury atau disebut nefrosis. Jadi ini injury-nya bisa berakibat pada degenerasi atau nekrosis. Cedera nefrotoksik. Nefrotoksin lebih cenderung merusak ginjal karena 20% hingga 25% curah jantung mengalir ke ginjal. Yang kedua, zat tersebut disaring ke dalam urin oleh glomerulus. Dan yang ketiga, toksin atau metabolitnya terkonsentrasi di lumen tubulus ginjal. Itu ya. Jadi dari darah itu ya sekian persen itu larinya ke ginjal gitu ya. Jadi rawan sekali dia mengalami nefrotoksik. Itu bahan-bahan toksik
sana larinya. Mekanisme kerusakan nefrotoksik meliputi kerusakan langsung pada sel epitel ginjal, terutama di tubulus proksimal, akibat penyerapan metabolit reaktif. Jadi kalau apa itu namanya filtratnya mengandung bahan toksik, misalnya apa cisplatin atau logam berat juga bisa. Nah itu maka akan langsung dia menyebabkan kerusakan pada sel epitelnya. Kerusakan akibat difusi melalui kapiler intertubulus dan membran basalis dalam sel epitel, bisa juga ya dari jaringan intersisial. Produksi metabolit reaktif dalam filtrat tubulus yang menyebabkan nekrosis. Jadi suatu bahan itu awalnya tidak toksik ya, tetapi di dalam filtrat itu dia ketemu bahan-bahan lain dan terjadilah metabolit reaktif gitu ya. Vasokonstriksi tidak langsung pada kapiler intertubulus yang menyebabkan isemia. Jadi seringkali ada vasokonstriksi, tidak ada aliran darah, isemia, maka terjadi nekrosis koagulasi ya. Berbagai gangguan metabolik ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada tubulus, misalnya influx kalsium, deplesi purin, asidosis metabolik, ya, pembentukan radikal oksigen menyebabkan kematian sel. Nah ini apa itu namanya? Apa itu stres oksidatif ya. Kemudian radikal oksigen ini juga stres oksidatif. Nefrotoksin biasanya tidak secara langsung merusak membran dasar tubulus. Jika toksin dihilangkan, tubulus dapat beregenerasi ya. Tapi kalau dia terus-menerus maka mengenai membran basalis ya berarti menyebabkan kerusakan yang permanen. Ini sudah ya, cedera hipoksia sama. Nah, ini kita lihat gambarnya ini saja. Suatu apa itu namanya? Jejas yang toksik ya, yang toksik itu biasanya dia tidak menimbulkan kerusakan yang permanen. Ya, biasanya karena bahan toksik itu akan menimbulkan degenerasi, nekrosis gitu pada sel-sel ini. Ya. Kemudian dia akan terjadi regenerasi, gitu ya. Sel epitelnya mati, tapi dia regenerasi. Nah ini tadi, kemudian tubulus itu akan bisa menjalankan fungsinya. Tetapi kalau isemia, ya, isemia tidak ada aliran darah, ada penyumbatan ataupun penekanan tumor atau yang lain-lain ya, sehingga tidak ada aliran darah di sini, maka yang terkena itu adalah ini penimbunan jaringan ikat. Tubulus itu tidak bisa berfungsi. Jadi dia akan rusak permanen. Gambarnya ini adalah akut tubular nekrosis pada tubulus proksimal. Ya. Ini kemudian panah ini adalah yang regenerasi ya, terjadi regenerasi. Untuk
ini detachment dari membrana basalis yang panah ini panah kedua ya. Yang ini ya, yang ini, sehingga tidak ada regenerasi. Kemudian yang gambar ini menunjukkan titik nih, jadi nekrosis, regenerasi, ya. Ya, ini nekrosis terlepas dari membrana basalis gitu ya. Yang panah kedua ini, sorry, yang ini ya, ini terlepas dari membrana basalis. Permisi, Prof. Ya. Mohon maaf, ini untuk waktunya sebenarnya sampai jam 12.50 dan teman-teman kelas saya juga beberapa ada yang janjian praktikum offline. Dia klik Prof jam 1. Oh, gak apa-apa. Ini sudah kurang sedikit bisa kalian baca ya. Ih, Ini kan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa respon radang di interstisial itu berupa itu namanya edema, gangguan hemodinamik itu ya. Ini ya, jadi kemudian ada contoh-contoh penyakit ini ya, contohnya yang fibrosis bagaimana. Ini yang fibrosis kan permanen ya, terjadi pengerasan dari ini nefritis, terjadi nefritis interstitialis kronis. Nah, kemudian yang gangguan vaskulatur menyebabkan infak ya, kematian pada ginjal gitu ya. Ya, terus ini nanti dilanjut aja ya. Yang portal of entry itu dilanjut minggu depan ya. iya, Prof. Portal of entry itu penting karena dia menentukan nanti kerusakannya seperti apa gitu ya. Bisa diprediksi seperti apa, nanti akan saya jelaskan minggu depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, molor. Jadi, untuk presensinya gimana ya, Prof? Presensinya gimana ya? Ini kalian masuk semua ya? Iya, tadi sempet banyak semuanya masuk, cuman ini kayaknya ada yang keluar deh, Prof. Protokol. Gak apa-apa, Iya. wis. Gak apa-apa. Nanti saya minta Dokter Anise itu aja. Jadi intinya masuk semua ya, kelas C ya. Iya, Prof. Nanti Amara tinggal validasi ya. Saya buat. Ya sudah, kita akhiri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih Yuk. banyak, Prof. Terima kasih banyak.